Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mendapatkan kabar dari Ferdinand Huta Heian, seorang tokoh yang kita kenal posisinya saat ini adalah buzzer RP. Jadi kan tidak satu dua orang aja ya rakyat jelata yang berpikir kalau buzzer RP ini mengganggu dunia politik di Indonesia. Dan sebenarnya bukan dunia politik saja yang terganggu. Kita sebagai umat Islam, sebagai rakyat jelata juga terganggu dengan opini-opini, dengan pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh para buzzer RP. Nah, Ferdinand Huta Heian ini kemudian bercuit pada tanggal 25 Agustus 2021. Hari Rabu. Jadi dia mengatakan kalau intinya mah gini. Jadi buzzer RP itu adalah sebuah pekerjaan yang hebat karena dari pekerjaan ini dia bisa mendapatkan uang melalui kerja kerasnya dalam mengolah opini. Saat membaca bagian berita yang ini, saya jadi teringat pengalaman saya waktu SMA dulu. Ya kan SMA saya udah pernah ngerasain waktu kita debat-debat di kelas gitu kan. Kita debat nih, yang satu disuruh berada di kubu A, yang satu di kubu B, lalu kita didebatin tuh, disuruh untuk mempertahankan opini masing-masing gitu kan, dikocok gitu. Ya sekarang Ferdinand melakukan hal yang seperti itu, dan dari susunan kalimat yang dia ucapkan, dia sebenarnya opini-opininya yang dia keluarkan selama ini bukan dari dasar hati nurani dia, bukan dari akal sehat dia. Jadi dia harus berusaha keras agar opini-opininya bisa diterima oleh akal sehat gitu loh. Ya tapi kan susah ya. Kita yang berakal sehat dan mengikuti hati nurani ini kan sebenarnya nggak sulit-sulit amat untuk mengeluarkan komentar di Twitter, di media sosial. Ya tinggal ikutin aja apa kata hati nurani dan pikiran kita, ya nggak? Nggak usah susah-susah kayak gitu. Nah, karena itulah kata Ferdinand, pekerjaan buzzer RP ini yang dia geluti itu adalah pekerjaan yang hebat. Terus dia juga mengatakan begini, daripada kaya harta puluhan miliar tapi sumbernya nggak jelas dari mana. Jadi mending jadi buzzer RP katanya gitu. Nah saya agak kaget juga pas dia bilang harta puluhan miliar. Ya berarti kan secara saya baca gitu, ya akhirnya pas saya baca ini saya berpikir, wow, penghasilan Ferdinand atau mungkin hartanya Ferdinand setelah menjadi buzzer RP ini bertambah hingga puluhan miliar, atau bahkan mungkin tahunannya atau per kontraknya atau kayak gimana sampai puluhan miliar, saya nggak ngerti ini. Cuman saya mikirnya kan dia mengatakan seperti itu pasti awalnya bercermin dulu sama diri dia sendiri. Kalau mungkin penghasilan dia ratusan juta, dia akan ngomong daripada kaya harta ratusan juta tapi sumbernya nggak jelas dari mana, bisa jadi seperti itu. Itu yang saya tangkap sih dari kalimat ini. Jadi ya besar juga ya penghasilan dari Ferdinand dan kawan-kawan ini ya. Kalau ngelihatnya dari uangnya aja, ya pekerjaan Ferdinand dan kawan-kawan ini adalah pekerjaan yang menggiurkan, betul-betul menggiurkan gitu. Bahkan mungkin anak-anak muda nanti kalau ditanya cita-cita nggak akan jadi YouTuber lagi. Jadi buzzer RP. Nah, itu kan kalau dia ngelihat harta doang. Tapi saya masih ingat nih, salah satu pembicara yang non-muslim kalau nggak salah, Malcolm Gladwell. Jadi dia mengatakan kalau uang bisa membeli kebahagiaan, tapi ada batasnya. Jadi grafiknya itu seperti tapal kuda. Jadi sepatu kuda gitu. Nah, jadi ini nih, pertama naik nih. Naik. Semakin banyak uang, semakin bahagia. Nah, di sini dia bahagianya susah buat naik. Nah, lama-lama dia akan turun. Malcolm Gladwell mengatakan batas kebahagiaan yang bisa dibeli oleh uang itu hanya $75.000 per tahun. Kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 1 miliar. Nah, kalau kita sebagai orang Islam kan jangan berdasarkan rupiah lah ya, karena kan beberapa tahun ke depan mungkin nilainya akan berubah. Berdasarkan nilai emas saat ini 800.000 per gram, kira-kira penghasilan kita setara dengan 1,1 kilogram emas per tahun. Nah, di saat itulah kita sudah mencapai puncaknya. Puncak batas kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dengan harta kita. Nah, kenapa dia menurun? Karena semakin dia hartanya naik, ya, semakin seseorang itu sebenarnya bingung akan mengeluarkan uang itu untuk apa.
Dan akhirnya kebanyakan dari mereka menghabiskan uang dengan berfoya-foya, dengan percuma, dengan hedonisme dan sebagainya. Dan ini tidak bisa memberikan dia kebahagiaan. Satu-satunya cara agar orang yang punya penghasilan $75.000 per tahun ini bertambah bahagia adalah dengan menyumbangkan sebagian hartanya dengan melihat orang lain bahagia. Nah, itu kuncinya. Ya, kita lihatlah dalam hukum Islam, ya, berapa sih saat dimana kita diwajibkan untuk berzakat? Gak nyampe nunggu 1,1 kilogram emas per tahun, enggak. Tapi saat penghasilan kita mencapai 85 gram emas per tahun, disitulah kita sudah wajib membayar zakat. Jadi kurang dari 1/10 tingkat kebahagiaan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim tersebut. Jadi sebelum kita mencapai ke tingkat itu, kita sudah terbiasa untuk berzakat gitu. Akhirnya pas tingkat segitu, kita sudah tetap terus bahagia. Saat naik, kita akan terus bahagia. Fokusnya ke situ, bukan ke uangnya. Kalau kita fokusnya ke kebahagiaan, saat pekerjaan kita menuntut kita untuk melakukan sesuatu bertentangan dengan hati nurani dan akal sehat, pekerjaan buzzer RP ini nggak akan diambil. Tapi ya, Bapak Ferdinand ngambil juga. Ya, saya doakanlah semoga Bapak Ferdinand bahagia dengan keputusannya. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.